Halo semuanya. Jadi di sini sekarang kita bakal ngebahas salah satu sistem enzim, yaitu immobilized enzyme atau enzim terimobilisasi. Jadi itu beda sama enzim yang biasanya. Misalnya kita punya larutan. Biasanya itu enzimnya kita taruh aja di larutan. Jadi kita larutkan enzimnya dan enzimnya itu tercampur gitu. Nah kalau sekarang kita bikin enzimnya itu tidak terlarut. Jadi immobilized enzyme itu pembatasan mobilisasi enzim atau pergerakan enzim di dalam suatu fixed space. Nah, keuntungannya itu atau kenapa kita ngelakuin ini? Di sini ada beberapa. Yang pertama itu enzyme reutilization atau kita bisa ngegunain enzimnya kembali. Jadi kan enzim itu biasanya harganya mahal gitu. Nah, jadi kita biar lebih untung atau misalnya gak rugi, kita bisa ngegunain si enzimnya lagi. Karena kan enzim itu dia tidak ikut bereaksi, dia hanya mempercepat reaksi tanpa ikut terlibat itu. Jadi dia bisa digunakan kembali. Yang selanjutnya, kita bisa ngehilangin proses recovery sama purification. Jadi kan tadi enzimnya itu gak terlarut di dalam larutan. Nah, misalnya kita punya yang kayak biasanya, misalnya ini substratnya, ini enzimnya yang terlarut di dalam larutan. Misalnya udah jadi produk gitu. Di sini kan produknya itu masih mengandung enzim kan, produknya masih mengandung enzim. Jadi yang kita mau itu kan produknya doang. Jadi buat ngemisahinnya itu kita perlu step tambahan, yaitu purification atau pemurnian. Nah, dengan melakukan immobilized enzyme, kita bisa ngehilangin tahap pemurnian itu karena enzimnya gak terlarut di dalam produk. Dari situ, kualitas produknya bisa meningkat karena kan tadi dalam produknya udah murni produk itu, udah gak mengandung enzim, dan juga kita gak perlu menangani limbahnya itu dengan tahap lanjutan itu. Misalnya di sini juga ada limbah. Nah, limbahnya itu kan kalau misalnya terlarut enzimnya, dia bakal mengandung enzim kan di limbahnya. Nah, itu bisa bahaya bagi lingkungan kalau misalnya langsung dibuang. Dan buat menangani limbahnya itu kita perlu step tambahan yang tentunya itu makan biaya. Nah, dengan kita melakukan imobilisasi ini, kita bisa menghilangkan tahap recovery sama purifikasi. Yang efeknya itu ke efisiensi biaya. Terus yang ketiga itu lingkungan yang lebih baik itu. Ini maksudnya itu microenvironment. Jadi kan di larutan itu dia punya kondisi lingkungan tersendiri itu. Kalau misalnya dia enzimnya terlarut di dalam larutan, kondisi lingkungan yang enzim itu ngikutin kondisi lingkungan yang di larutan. Tapi kalau misalnya kita lakukan imobilisasi, misalnya kita buat enzimnya itu dia menempel di permukaan si reaktornya. Nah, dari sini ini kan ada wilayah yang dia itu padat sama enzim kan. Karena dia enzimnya menumpuk, dia bakal membentuk suatu lapisan gitu. Nah, dari sini dia punya lingkungannya sendiri. Yang lingkungannya itu beda sama lingkungan si larutan. Dan lingkungan enzim yang ini bisa lebih sesuai sama si enzimnya daripada lingkungan di larutan itu. Nah, itu bisa meniru kondisi di intraseluler itu. Jadi kan beberapa enzim itu dia itu yang sifatnya intraseluler atau di dalam sel. Nah, kadang-kadang enzim ini dia nempel di membran sel atau pokoknya dia
punya lingkungan optimal gitu. Nah, dengan melakukan ini, kita bisa meniru kondisi optimal saat si enzimnya itu ada di dalam sel. Jadi, kerjanya itu bisa lebih efisien. Karena kan enzim yang di dalam sel itu kerjanya emang udah efisien gitu. Kayak gitu. Ini ada beberapa metode dari imobilisasi enzim. Ini dibagi menjadi dua metode yang besar. Yang pertama itu entrap atau kita mengurung enzimnya, dan yang kedua itu bound atau kita mengikat enzim. Jadi entrap ini kita melakukan pengurangan enzim itu. Jadi dia itu tidak melibatkan ikatan kimia. Tapi kalau yang bound, dia itu melibatkan ikatan kimia. Yang ini dibagi dua. Yang pertama ada matriks. Jadi dia itu diselipkan di dalam pori-pori matriks. Jadi misalnya di sini ada matriks. Nah, enzimnya itu dimasukin ke pori-porinya, biar si enzim itu gak gerak. Jadi tetap di dalam pori-porinya gitu. Nah, nanti substratnya itu bakal ngelewatin si pori-porinya dan kena enzimnya, terus bereaksi. Terus metode yang kedua itu membran. Kalau membran ini dia kayak semacam lapisan. Jadi misalnya ada lapisan pembatas gitu, terus di dalamnya ada enzim. Nah, ini kan enzimnya dikurung di dalam gitu, biar substratnya bisa masuk dan kena enzimnya. Membran ini harus berpori atau semi permeable. Jadi enzimnya gak bisa keluar, tapi substratnya bisa keluar masuk. Nah, membran ini ada dua cara. Yang pertama itu dengan makroskopik membran. Terus yang kedua ini microencapsulated. Terus selanjutnya ada metode yang bound atau melibatkan ikatan kimia. Yang pertama itu ada adsorption, yaitu melibatkan ikatan fisik dan juga ionik. Kalau dilihat di sini garisnya itu putus-putus. Jadi kalau metode adsorption ini ikatannya itu gak begitu kuat. Terus yang kedua ini ada kovalen. Jadi kalau kovalen ini ikatannya lebih kuat dibandingkan dengan adsorption ini. Sekarang kita bakal bahas satu-satu metodenya. Yang pertama tadi ada metode entrapment. Jadi dia itu menggunakan pengurungan secara fisik gitu di dalam suatu small space. Salah satu metodenya itu ada matriks. Jadi matriks itu dia bentuknya bisa partikel, membran, sama fiber. Jadi misalnya ada partikel kecil, ini tuh sebuah partikel matriks yang di dalamnya itu diselipin sama enzim. Jadi si enzimnya itu dicampurin sama suatu polimer, larutan polimer sebelum polimerisasi. Jadi misalnya ada suatu larutan itu, ada larutan polimer terus dimasukin sama enzim. Ini misalnya masih cair. Terus di sini kita polimerisasi biar dia itu membentuk gel atau padatan. Nah, jadi ketika dia udah membentuk padatan, dia bentuknya itu bakal campuran antara si polimernya sama si enzimnya. Jadi enzimnya itu tersebar merata. Nah, polimernya itu bisa berupa ini, polimeric material. Contohnya itu ada kalsium alginat, ada agar, ada kappa karagenan, ada poliakrilamida sama kolagen. Terus kalau yang kedua itu ada solid matrix. Contohnya itu ada karbon aktif, keramik berporos, sama diatomaceous earth. Jadi ini ada contoh-contoh
dari polimer yang digunakan buat ngebentuk matriksnya. Jadi kalau yang matriks ini dia tersebar merata. Jadi di setiap titiknya itu dia ada enzimnya gitu. Terus yang kedua ada membran. Nah kalau membran itu dia dikurung. Jadi dia ada lapisan, baru di dalamnya ada enzimnya. Contohnya itu ada hollow fiber. Jadi hollow fiber itu ada lapisan tipis dan juga semi permeable. Jadi membrannya itu kalau dilihat di gambar ini, membran itu yang tabung silinder ini. Nah ini kan membrannya itu panjang gitu. Terus di dalamnya itu ada enzimnya. Di dalam bolong-bolong ini ada enzimnya. Dia kan enzimnya itu terjebak di dalam membran kan. Tapi si larutan itu tersebar di semua bagian itu. Ini ada tabung yang lebih besar. Nah di luar tabung kecil ini ada substratnya. Nah biar substratnya ngakses enzimnya, dia kan harus melewati membrannya. Makanya dia membrannya itu harus semi permeable. Biar molekul yang memiliki molekular weight yang lebih tinggi, dia tertahan. Misalnya enzim itu. Jadi enzim itu dia tertahan di dalam membrannya, dia gak bisa keluar. Terus yang molekular weight-nya lebih rendah, dia bisa ngelewatin. Misalnya substrat sama produk itu kan pasti ukurannya lebih kecil gitu dibandingkan enzim, yang dia itu rantai asam amino yang panjang. Jadi substrat sama produknya itu dia bisa ngelewatin membrannya. Ini kalau hollow fiber. Contoh membrannya itu ada nilon, ada selulose, ada polisulfon, sama poliakrilat. Terus selanjutnya ada microencapsulation. Ini sebenarnya contoh dari membran juga. Jadi kan kalau yang hollow fiber ini dia bentuknya panjang. Kalau microencapsulation ini bentuknya kayak bola-bola kecil itu. Jadi bola-bola kecil yang di dalamnya itu ada enzim. Jadi di sini bentuknya itu hollow sphere yang mengandung larutan enzim dan ditutup atau dikurung dengan membran berpori. Ini sama kayak tadi, berpori itu biar substratnya bisa mengakses ke dalam itu, mengakses si enzimnya. Nah, membrannya ini bisa berupa polimer atau enriched interfacial phase. Di sini ada contohnya. Di sini nih ada enzim di dalamnya. Terus di sini ada lapisannya. Lapisan itu berpori. Jadi substrat yang kecil itu bisa masuk ke dalam gitu, ngelewatin pori-pori dari membrannya. Selanjutnya di sini ada beberapa permasalahan dari yang metode entrapment ini. Yang pertama itu ada leakage atau kebocoran. Jadi kan tadi kita harus ngebuat pori-pori kan biar substratnya itu bisa masuk, biar ngakses enzim. Nah karena dia itu ada pori-pori, dia ada kemungkinan juga untuk mengalami kebocoran. Jadi kan tujuan dari entrapment ini kita mengurung si enzimnya di dalam. Kalau terjadi kebocoran berarti ada enzim yang bisa keluar dari kurungannya. Kalau kayak gini dia bakal tercampur sama larutannya. Nah, cara mengatasinya itu adalah kita mengurangi molekul yang bisa masuk gitu. Misalnya asalnya kan pori-porinya itu lumayan besar itu. Jadi enzimnya itu masih bisa keluar. Karena pori-porinya masih terlalu besar. Nah, caranya itu dengan mengecilkan pori-porinya. Jadi kita buat pori-porinya lebih kecil biar
si enzimnya itu susah keluarnya. Terus permasalahan yang kedua itu limitasi karena difusi. Jadi tadi kan kita itu mengurung enzim di dalam suatu tempat gitu kan. Nah, tapi substratnya itu dia masih ada di luar si entrapment-nya. Jadi biar dia bisa mengakses enzim, dia harus gerak dulu ke dalam. Ke dalam dulu gerak si substratnya, baru bisa mengakses enzim. Nah, kalau misalnya enzim yang di luar kan dia masih bisa diakses dengan mudah gitu. Karena dia gak perlu melewati perjalanan yang cukup jauh gitu. Tapi kalau misalnya dia enzimnya di dalam, dia harus mengakses jarak yang cukup jauh. Dan itu bisa terjadi lewat difusi. Dan difusi ini butuh waktu kan. Jadi karena dia butuh waktu, dia bisa membatasi reaksi enzimatisnya. Cara mengatasinya itu adalah dengan mengurangi ukuran partikel dari matriks atau kapsulnya. Jadi misalnya kita punya ini kapsul yang ukuran segini, dia kan kalau ke dalam dia harus butuh waktu dulu. Cara mengatasi difusi itu dengan memperkecil ukurannya. Jadi kayak gini, biar jarak dari luar ke dalamnya itu gak terlalu besar. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu, dia bisa mengurangi aktivitas dan stabilitas dari enzimnya. Jadi tadi kan imobilisasi itu bisa membuat mikroenvironmental sendiri itu. Nah, kalau misalnya dia gak cocok, enzimnya itu gak cocok sama mikroenvironmentalnya, dia bakal mengurangi aktivitas enzimnya. Nah, tapi microenvironmental ini dia susah dikontrolnya, karena kan dia kayak dia punya lingkungan tersendiri gitu. Sedangkan yang bisa kita kontrol itu lingkungan dari larutannya. Nah, karena susah dan kita gak bisa ngontrol si lingkungan di dalamnya, kita pakai solusi ini. Yang pertama itu menggunakan different matrix and chemical ingredient. Jadi komposisi dari matrix yaitu diubah gitu, biar dia bisa menciptakan microenvironmental yang lebih sesuai. Dan juga kita bisa mengganti processing condition-nya. Jadi tadi karena yang bisa kita kontrol itu larutan ya, jadi ya kita ubah kondisi si larutannya aja, biar dia bisa mempengaruhi microenvironmental yang enzim, walaupun itu gak begitu signifikan itu. Nah, ini tadi yang entrapment. Jadi kita udah bahas yang matrix, yang ini yang hollow fiber atau membran, dan yang microencapsulated. Selanjutnya ada yang bound atau ikatan. Nah, yang bound ini ada dua metode, yaitu dengan adsorpsi sama ada kovalen. Kalau yang adsorpsi ini dia menempel di permukaan oleh weak physical force. Ini tuh contohnya van der Waals. Nah, dia itu biasanya tidak mempengaruhi sisi aktifnya. Jadi misalnya di sini ada permukaan dan dia itu mengalami adsorpsi si enzimnya. Oh ya, di sini kan adsorpsi. Artinya itu dia hanya di permukaan. Ini beda kayak absorpsi. Jadi kalau absorption pakai B, dia itu menyerapnya sampai ke dalam gitu. Itu kalau absorption. Tapi kalau adsorption pakai D, dia itu hanya di permukaan aja. Jadi di sini ada adsorpsi enzimnya.
diserap oleh permukaan, tapi dia itu oleh gaya ikatan yang lemah. Jadi karena ikatan itu gak terlalu kuat, dia itu gak bakal mempengaruhi si active site-nya. Jadi misalnya dia ikatannya di sini, tapi active site-nya itu dia gak berubah gitu. Dia masih bisa ngakses si substratnya. Terus di sini support materialnya itu dapat berupa material inorganik, misalnya alumina, silika, porous glass, keramik, dan lain-lain. Dan juga dia bisa organik, kayak selulose, pati, karbon aktif, dan juga ion exchange resin. Jadi itu tergantung sama jenis enzim yang kita gunakan. Terus di sini ada permasalahannya, yaitu desorption, atau dia itu bisa lepas lagi. Karena kan tadi diikatnya itu oleh gaya yang lemah, ikatan yang lemah. Karena lemah otomatis dia nempelnya itu gak begitu kuat kan. Jadi dia bisa lepas lagi gitu. Nah, cara mengatasinya itu adalah dengan ini, cross-linking. Salah satunya itu sama senyawa glutaraldehyde. Jadi dia itu dipaksa buat nempel. Sama sini support materialnya. Tapi karena dia dipaksa nempel, dia itu bisa mendenaturasi si proteinnya. Jadi karena dipaksa, dia bisa mengubah konformasi si enzim, dan itu juga bisa ngaruh ke aktivitas sama stabilitas si enzimnya. Terus selanjutnya ada covalent binding. Jadi covalent ini dia lebih kuat ikatannya. Jadi ini retention on support surface by covalent bond formation. Dia itu melalui functional group. Jadi kayak amino, karboksil, hidroksil, sama tiol. Nah, tapi functional groupnya itu jangan ada yang di active site. Misalnya di sini ada support formulanya. Misalnya di sini ada gugus amino gitu. Terus di sini juga gugus amino. Otomatis kan dia bisa berikat ke keduanya kan. Bisa yang di active site. Bisa yang di active site sama yang di sisi lain itu. Nah, kita maunya itu dia nempel ke sisi yang bukan active site, biar si active site itu tetap aktif. Nah, caranya itu dengan inhibitor flooding. Jadi sebelum penempelan, kita kasih inhibitor dulu. Inhibitor gitu, biar sisi aktifnya itu ketutup. Ketika ketutup, yang bisa berikatan sama supportnya itu kan cuman yang ini. Jadi dia nempel ke sini. Nah, setelah nempel, kita kasih sesuatu gitu biar si inhibitornya itu hilang. Jadi dia bisa aktif lagi. Kayak gitu. Terus covalent binding ini harus diaktifkan dulu sama chemical agent. Contohnya cyanogen bromide, carbodiimide, sama glutaraldehyde. Selanjutnya ada metode yang ketiga itu cross-linking. Jadi ini sama kayak tadi, menggunakan glutaraldehyde untuk membentuk insoluble agregat. Jadi ketika enzimnya itu berikatan sama glutaraldehyde, dia bakal membentuk agregat atau gumpalan-gumpalan gitu. Biar dia gak larut sama larutan. Atau dia membentuk partikel yang lebih besar gitu. Terus yang kedua ini bisa dengan enzim yang teradsorpsi itu. Jadi tadi kan ada support material misalnya. Terus dia ada enzim di permukaannya. Nah, jadi cross-linking ini bisa ngebantu ikatan ini jadi lebih kuat.
kayak tadi yang ini, dia itu kan berinteraksinya menggunakan ikatan yang lemah. Nah, biar kuat dia pakai cross linking untuk memperkuat ikatannya gitu. Terus juga bisa dengan poros support material. Tapi karena tadi kan dipaksa buat nempel, dia bisa mempengaruhi active site-nya. Jadi aktivitas enzimnya bakal berubah. Dan juga dia bisa mempengaruhi diffusion limitation. Jadi kan misalnya kalau yang membran itu, dia itu dipaksa nempel sama si glutaraldehyde. Jadi di sini bakal kuat ikatannya. Di sini ada enzim juga di dalamnya. Tapi karena di permukaan dia ikatannya kuat, pasti kan dia bakal susah masuk ke dalam gitu si substratnya. Karena ikatan di permukaannya kuat. Jadi karena susah masuk ke dalam, buat nyampe ke dalamnya itu dia butuh waktu. Jadinya si cross linking ini bisa membatasi laju reaksi enzimatisnya gitu. Jadi tadi kita udah ngebahas tentang adsorption sama kovalen dan juga cross linking. Nah, selanjutnya di sini ada suitable method and support material dipengaruhi oleh enzim dan juga particular application. Jadi pemilihan metode sama support materialnya itu bergantung sama enzim yang kita gunakan dan juga kita mau gunakan sebagai apa gitu. Nah, di sini ada kriteria untuk memilih support material. Yang pertama itu ada binding capacity. Jadi binding capacity ini dipengaruhi oleh charge density, functional group, porosity, sama hydrophobicity. Jadi keempat ini itu bisa mempengaruhi binding capacity-nya. Apakah si support materialnya itu bisa mengikat enzim dengan banyak atau cuma dikit. Misalnya di sini ada charge density. Jadi kan misal kita pakai support material yang bermuatan, yaitu negatif misalnya. Kalau misalnya kita pakai ini buat ngikat enzim yang muatannya positif, dia bakal gampang kan berikatannya. Karena dia beda muatan. Tapi kalau misalnya dia pakai yang negatif, buat enzim yang negatif, dia bakal nggak bisa mengikat. Jadi ini tergantung sama jenis enzimnya. Functional group juga sama, jadi sesuai sama gugus fungsinya. Terus ada porosity. Kalau misalnya porositasnya besar, berarti kan dia bisa menangkap enzim dengan lebih banyak gitu. Terus juga hydrophobicity. Jadi antara enzim sama si support material itu harus punya sifat hydrophobicity yang sama gitu, biar dia bisa menciptakan lingkungan yang lebih sesuai. Terus kriteria yang kedua itu stabilitas dan retention of enzyme activity. Jadi ini dipengaruhi oleh gugus fungsi sama microenvironmental condition. Jadi ini tuh maksudnya kalau misalnya si enzimnya udah berhasil nempel sama si support materialnya, apakah si enzimnya itu masih stabil gitu, atau masih aktif atau enggak. Jadi walaupun dia udah nempel, kita harus perhatikan apakah enzimnya itu masih bisa bekerja dengan baik atau dia justru malah berubah gitu konformasinya, yang bikin dia gak punya aktivitas enzimatis lagi. Nah, ini dipengaruhi oleh gugus fungsinya. Kalau misalnya kayak tadi yang enzimnya itu punya gugus fungsi yang sesuai di sisi aktif enzim sama di luar sisi aktif enzim gitu. Kalau misalnya dia berikatan sama sisi aktif enzim kan enzimnya bakal nggak punya aktivitas
enzimatis lagi, dia gak bisa ngikat substrat lagi buat ngebentuk produk. Atau misalnya dia berikatan sama yang dekat sisi aktif enzim gitu. Kalau misalnya gini kan, ketika nempel support material, enzimnya bakal kayak gini, ngadepnya itu ke support materialnya, bukan ke substratnya. Jadi kan substratnya itu di sini, si enzimnya justru membelakangi si substratnya. Ini juga bakal mengurangi aktivitasnya. Selain functional group, yang juga dipengaruhi oleh microenvironmental condition. Jadi kan tadi kalau misalnya kita udah mengikat enzimnya, di sini enzimnya itu bakal padat gitu. Di sini enzim bakal padat dan dia itu bisa menciptakan kondisi lingkungan yang berbeda sama kondisi di larutannya. Misalnya di larutan ini pH 4. Nah, di sini dia pH-nya malah 7. Karena kan di sini banyak substrat dan produk yang berkumpul. Makanya dia bisa menciptakan lingkungan sendiri. Kalau misalnya lingkungannya itu sesuai, dia justru aktivitasnya malah naik gitu. Tapi kalau misalnya lingkungannya gak sesuai, dia malah menurunkan aktivitasnya. Jadi kita lihat lagi sifat-sifat dari enzimnya itu sendiri. Nah, di sini ada contoh enzim amino asilase dengan menggunakan metode dan support material yang beda-beda gitu. Terus di sini dilihat aktivitas dari enzimnya. Misalnya kita lihat yang paling besar itu kan 50-an. Nah, di sini ada metode yang pertama, misalnya entrapment. Jadi kalau misalnya pakai entrapment, aktivitas enzimnya itu 52,6%. Ini lumayan tinggi gitu dibandingkan yang lain. Jadi dia masih sesuai lah. Terus yang encapsulation juga sama. Dia lebih rendah tapi masih ada aktivitasnya gitu. Jadi ya kemungkinan si amino asilase ini lebih cocok di entrapment sama poliakrilamida. Terus selanjutnya ada yang ionic binding. Di sini ada beberapa jenis support material. Nah, kalau dilihat yang kedua ini dia itu 50%-an. Dia pakai ionic binding. Jadi bisa diasumsi ini sesuai gitu. Tapi kalau yang ketiga ini, CMC Fadex, dia itu 0%. Jadi dia gak bisa berikatan dengan CMC Fadex. Dia kan ionic binding. Jadi ya misalnya gitu. Si selulose, DAS selulose sama DAS Fadex ini, dia muatannya positif. Nah, karena dia bisa berikatan di sini gitu sama enzim amino asilase, berarti kemungkinan si amino asilase itu muatannya negatif. Jadi karena ini beda muatan, dia bisa berikatan. Nah, beda sama yang CMC-Fadex ini. Kemungkinan ini dia muatannya negatif juga. Ini negatif, terus enzimnya juga dia negatif. Jadi dia justru tolak menolak. Dan gak ada yang berikatan. Makanya dia aktivitasnya 0. Terus di sini ada covalent binding. Jadi kalau yang iodoacetyl-selulose ini aktivitasnya 39%. Sedangkan yang CNBR ini dia 1%. Jadi kesimpulannya dia lebih cocok sama iodoacetyl-selulose itu. Ini bisa aja ketika dia udah berikatan membentuk ikatan kovalen, dia gak terlalu memengaruhi si aktivitas enzimnya. Tapi kalau yang CNBR, dia mempengaruhi. Misalnya ketika berikatan dia konformasinya berubah gitu. Atau dia berikatan dengan sisi aktif enzim. Makanya aktivitas enzimnya menurun.
Terus yang terakhir ini selulose, yang dia itu di cross-linking sama glutaraldehyde. Dia aktivitasnya 0,6%. Tadi kan glutaraldehyde ini dia prinsipnya itu maksa enzimnya itu berikatan sama si support materialnya. Tapi dia juga bisa merusak si konformasi enzimnya. Nah, kemungkinan si amino asilase ini dia bakal rusak ketika berikatan sama glutaraldehyde. Makanya dia aktivitas enzimnya bisa menurun. Ya, jadi intinya pemilihan metode sama support material ini disesuaikan sama jenis enzimnya aja.